Selamat pagi Unshakable Church. Selamat bergabung di ibadah online Unshakable Church di minggu ini. Apa kabarnya saudara yang ada di Jatinangor, di Bali, dan dimanapun saudara berada? Ya, kami berharap keadaannya dalam keadaan sehat, antusias, dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online Unshakable Church, kami mengucapkan welcome home. Kami meminta kesediaan untuk mengisi form link yang ada di bawah atau pada kotak deskripsi yang tertera di bawah. Dan kami mengundang kembali untuk di minggu depan untuk hadir bersama kami di ibadah online Unshakable Church. Dan saudara dapat mengaksesnya melalui YouTube channel Unshakable Church mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan sekarang saya akan menginformasikan mengenai kegiatan Unshakable Church di minggu ini. Ya, hari ini tepatnya tanggal 17 Mei 2020, Unshakable Church mengadakan Encounter Class. Encounter Class merupakan seri pertama di pengajaran Unshakable Church. Melalui Encounter Class, saudara akan belajar mengenai prinsip-prinsip dasar dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Encounter Class ini diadakan online melalui aplikasi Zoom. Dan di hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, Unshakable Church mengadakan Midweek Devotion. Dan saudara boleh mengaksesnya melalui live Instagram Unshakable Church mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan saudara pastikan antusias dan terus mengikuti kegiatan-kegiatan online Unshakable Church. Saya mau mengajak kita semua untuk membuka satu ayat di dalam Amsal 20 ayat 24 berkata demikian. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa tidak ada satupun yang dapat menentukan langkah kita, tetapi hanya Tuhan. Jadi saudara, mari kita tetap percaya dan menaikkan iman kita, berserah di hadapan Tuhan, percaya bahwa hanya Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur di pagi hari ini, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini sekalipun kami melakukan ibadah secara online, tapi kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu hadir di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kami bahwa tidak ada satupun langkah yang bisa kami terka-terka Tuhan, tapi Engkau yang mempunyai kehendak Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami siapkan hati kami dengan antusias Tuhan. Setiap kita unshakable people yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari saudara, hari ini kita mau sama-sama puji Tuhan. Come on, woo! Jesus. Sebab Engkaulah satu alasan bagi hidup kami Tuhan. Jesus. Woo! Come on. Woo! Mari saudara angkat suara musik. Nah, langkah kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada
Mari angkat tanganmu katakan, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Come on, clap your hands. Segala ikatan telah terbuka, dosa kau hancurkan Tuhan, dosa telah kau hancurkan, karena hanya kau sang penebus. Sucikan dengan cahaya terangmu. Mari sama-sama katakan, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. My Jesus, kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh, kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Katakan, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. What you can see, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Come on, let's praise you, Jesus. Haleluya. Benar, biarkan hanya Tuhan yang menjadi satu alasan untuk kita tetap menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, kita mau sekali lagi applause buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke Bapak Ibu, kita siap memberi yang terbaik buat Tuhan hari ini. Is offering time. Oke, saya mau sedikit cerita. Mungkin di musim-musim ini, di keadaan COVID seperti ini, kita berada di masa-masa karantina. Kita berada di masa-masa yang kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan kondisi kita. Dan saya mulai melihat beberapa artikel, kita mulai baca beberapa sosmed yang ada terjadi ya, yang kita lihat di sosmed kita. Bahkan saya melihat bahwa kondisi perekonomian negara tuh semakin menurun hari demi harinya.
Dan kemarin saya sempat baca ada statement yang bilang kayak gini, lebih mengerikan melihat statistik orang di PHK daripada statistik orang positif corona. Jadi sekarang lebih mengerikan nih Bapak Ibu melihat orang di PHK dibandingin orang yang positif corona. Mengapa statement ini mulai keluar Bapak Ibu? Karena hari-hari ini orang mulai khawatir buat apa yang mereka makan, buat apa yang mereka gunakan, buat apa yang mereka akan lalui dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tapi berbeda dengan ayat firman Tuhan yang mau sama-sama kita baca di Lukas 12 ayat 29 sampai dengan 31. Kita boleh baca? Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan jangan cemaslah hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Firman Tuhan itu berbanding terbalik dengan kondisi yang kita alamin. Malah firman Tuhan berbicara bahwa kita gak boleh takut buat apapun yang terjadi, buat apa yang kita makan, buat apa yang kita minum, buat apa yang kita lewati dalam sehari-hari dalam kehidupan kita. Saya tertarik di ayat 32 berkata bahwa janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Amin. Kalau sebuah kerajaan saja Bapa kita bisa berikan, bukankah mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari adalah perkara kecil bagi Tuhan? Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya teringat gitu. Benar ya, kalau Tuhan hari ini bisa memberikan suatu kerajaan, kalau Bapak kita Raja bisa memberikan banyak hal dalam kehidupan kita, mengapa kita harus takut buat apa yang kita makan, buat apa yang kita minum, dan buat apa yang kita lakukan? Dan terakhir, bagaimana supaya kita bisa gak takut lagi, bagaimana kita biar gak cemas lagi. Di ayat terakhir, di ayat ke-33, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hari ini kita tahu bahwa ketika kita mulai khawatir, sebenarnya Tuhan mengajarkan kita untuk memberi, bukan menahan apa yang kita punya. Mari Bapak Ibu hari ini ketika kita tahu harta kita adalah Tuhan, ketika kita tahu harta kita bukan kecemasan kita, tapi pribadi Allah yang memberkati kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah siap untuk memberikan persembahan, mari Bapak Ibu bisa memberikan dalam secara online, bisa mengirimkan dalam bentuk rekening online, yaitu tertera di layar Bapak Ibu Saudara, rekening BCA atas nama Gereja Injil Sepenuh. Dan buat Bapak Ibu Saudara juga yang punya saldo GoPay yang banyak, bisa men-scan-nya juga di barcode yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Oke, ketika semuanya sudah memberi, saya undang kita untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap musim, buat setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, buat kami belajar bahwa harta kami adalah Engkau. Buat kami belajar bahwa ketika kami cemas, kami mau belajar untuk memberi. Ketika kami takut, kami mau belajar untuk menabur Tuhan, seperti firman-Mu katakan hari ini. Biarkan hari ini kami mau belajar untuk memberi yang terbaik. Untuk kami gak khawatir, karena kami tahu Engkau Allah yang memberikan, dan Engkau Allah yang berkenan memberikan kerajaan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Buat Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami datang hari ini Tuhan, mengangkat tangan kami, membawa hidup kami di hadapan-Mu. Thank you Lord, thank you Lord. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu.
tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu. Oh God, yes, hanya di dalam-Mu Tuhan. Jesus, my God.
Yes Lord Jesus, ku percaya padamu, Kau penyelamatku, Kau penyelamat hidupku, penyelamat hidupku. Ku percaya padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada Engkau. Kami menaruhkan segala pengharapan kami. Kami menaruhkan iman kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkau pelindung kami, Engkaulah damai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu-waktu di mana Engkau hadir buat hidup kami. Terima kasih buat penyertaan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Engkau lindungi kami, Engkau sertai kami senantiasa Tuhan. Kami enggak akan pernah kekurangan, kami enggak pernah ditinggalkan. Karena Engkau Tuhan ada berserta kami Tuhan. Dari awal kami diciptakan, dari awal kami dilahirkan, Engkau menyertai hidup kami. Aku tak takut dalam nama Yesus Kristus, karena tangan-Mu selalu ada berserta kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami buka hati kami Tuhan pagi hari ini Tuhan, untuk kami bisa mendengar firman-Mu, untuk kami bisa mengalami Engkau, untuk kami bisa memahami pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Biarkan rasa haus dan lapar kami akan Engkau semakin menggelora di hati kami Tuhan. Memberkati setiap umat-Mu hari ini Tuhan, memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, untuk kami terus antusias dalam Engkau, haus lapar akan Engkau Tuhan, menikmati Tuhan waktu-waktu bersama Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allahku. Engkau menjamah hidup kami, Roh Kudus mengajar kami semua. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Amin saudaraku, selamat pagi semuanya. So, sebelum kita mulai dengar khotbah hari ini, tos kiri kananmu katakan, Tuhan Yesus ada bersama kita hari ini. Haleluya. Amin. Saya percaya saudaraku bahwa semakin hari hidup kita akan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Semakin hari bahwa kita rasakan kok ada sesuatu yang membuat kita semakin yakin. Kita ini gak pernah jalan sendirian. Kita gak pernah ditinggalkan Tuhan. Haleluya. Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu benar-benar tahu yang terbaik bagi hidup kita semuanya. Amin. So, pagi hari ini kita akan terus belajar tentang kedaulatan Tuhan saudaraku. Dan di pagi hari ini saya akan membawakan judul tentang kedamaian. Nah, saya percaya bahwa kita semua menyadari bahwa tidak gampang saudaraku untuk memiliki sebuah kedamaian. Dan ternyata kedamaian ini menjadi sebuah kebutuhan terbesar dalam kehidupan manusia. Melebihi kadang-kadang kebutuhan kita sehari-hari. Amin. Nah, mari saudara kita buka firman Tuhan di dalam kitab Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, kenapa ayat ini berkata carilah dahulu kerajaan Allah? Saudaraku, bahwa ternyata kedamaian itu ada di dalam kerajaan Allah. Kedamaian itu kita peroleh ketika kita ada di dalam sebuah kerajaan. Mari saya jelaskan saudaraku. Saudaraku, ketika kita tidak memiliki tempat, kita nggak memiliki sebuah kedaulatan, wilayah saudaraku, maka hidup kita sebenarnya terancam. Ya. Sebenarnya hidup kita akan terancam, makanya kita membutuhkan sebuah kepastian. Kita ini ada di sebuah wilayah atau kerajaan yang menaungi kita enggak, yang legal enggak. Itu sebabnya kenapa negara-negara mereka selalu berusaha memperjuangkan kemerdekaan mereka. Karena ketika mereka berdaulat, maka ada kedamaian melingkupi negara itu. Itu sebabnya saudaraku, kita semua membutuhkan yang namanya kedamaian, dan kedamaian ada di dalam kerajaan Allah. Jadi ketika kita mencari kerajaan, ketika kita join dalam kerajaan Allah, maka kita akan mendapatkan perlindungan. Disitulah Anda akan merasakan damai saudaraku. Bayangkan ketika seseorang tidak tahu, kalau ditanya kamu dari mana, kamu warga negara siapa? Waktu kita nggak bisa menjawab saudaraku, maka kita nggak bisa merasakan sebuah kedamaian dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita nggak punya status. Kita warga siapa? Bingung saudaraku, maka kita siap untuk terancam hidup kita. Jadi kerajaan itu menyediakan kedamaian.
Itu sebabnya kenapa firman ini berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Karena waktu engkau dan saya ada di dalam sebuah kerajaan, maka kita akan mulai rasakan ada perlindungan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin saudaraku. Lebih daripada kebutuhan. Sebabnya ayat ini juga berkata di Roma 14 ayat 17. Dikatakan begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu bukan didahului dengan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Kerajaan Allah itu yang pertama kali orang harapkan dalam sebuah kerajaan adalah merasakan sebuah kedamaian. Kedamaian itulah yang menyertai mereka, menjagai mereka. Haleluya. Karena beberapa banyak kadang-kadang kita nggak merasa damai. Kita merasa hidup kita nggak tenang. Kenapa? Karena kita nggak jelas kita ada di wilayah siapa. Kalau kita ada di dalam kerajaan Allah, percaya saudaraku, kita akan dilindungi dan kedaulatan Tuhan menjaga kita, menyertai hidup kita. Amin. Sebabnya di mana kalau kita mencari kerajaan Allah, maka dalam kerajaan Allah ada kedaulatan, di dalam kedaulatan ada kedamaian, dan baru kita bisa membangun hidup kita. Bagaimana mungkin saudaraku sambil kita mencari nafkah, kita mencari makan, kita mau untuk survive hidup, tiba-tiba kita nggak punya kedamaian, tiba-tiba kita terancam, kita ditembak orang atau kita diburu oleh orang. Kenapa? Kita nggak punya status kita sebagai warga siapa. Itu sebabnya penting saudaraku, siapa kita di dalam Tuhan itu akan menentukan bahwa kita punya damai sejahtera dalam Tuhan. Amin. Nah, karena damai sejahtera, kedamaian itu sesuatu yang sangat penting buat semua kehidupan kita semuanya. Tapi masalah saudaraku, walaupun kita ada di dalam sebuah kerajaan, kita sudah lahir baru, kita telah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan yang juru selamat dalam hidup kita. Dan kita ada di dalam kerajaan Allah. Tapi apa sebabnya ya? Kok kadang kita merasa, kok kita nggak damai banget sekarang? Kita rasa terancam hidup kita. Kita merasa ada sesuatu yang nggak tenang, menggelisahkan hidup kita, mencemaskan kita. Yuk kita belajar. Yakobus 3 ayat 16 sampai 17. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, saudaraku. Nah, kekacauan dan ketegangan inilah yang membuat kedamaian kita itu merasa terusik, saudaraku. Ya. Karena kita mengizinkan kedamaian itu diambil tanpa kita sadarin. Siapa yang mengambilnya? Karena kita membiarkan ketegangan, kekacauan datang dalam kehidupan kita. Di mana ada ketegangan, saudaraku? Di mana ada ketegangan? Percaya, maka kedamaian itu akan meninggalkan kita. Kedamaian akan pergi di saat ketegangan, kekacauan datang dalam kehidupan kita. Nah, apa yang membuat ketegangan itu terjadi? Di belakang ketegangan ada yang namanya iri hati. Ada yang namanya mementingkan diri sendiri. Inilah yang kadang-kadang kita sadari. Ini yang mulai datang dalam kehidupan kita, merebut kedamaian itu yang sudah kita peroleh karena kita sebagai warga negara kerajaan Allah. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita mulai iri dengan apa yang orang miliki. Kita mulai menginginkan apa yang ada pada hidup orang lain, apa yang orang nikmati. Dan kadang-kadang kita berusaha untuk mementingkan diri kita sendiri, mengutamakan diri kita. Saudaraku, apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa dimulai dengan segala sesuatu yang damai. Taman Eden itu penuh kedamaian, saudaraku. Dan belum ada dosa di dalamnya, tidak ada hal-hal yang jahat di dalamnya. Saya percaya Adam dan Hawa menikmati sebuah kedamaian yang luar biasa karena mereka dilindungi dalam sebuah kerajaan yang sah. Tapi saudaraku, Adam dan Hawa nggak sadar mereka mulai belajar untuk mementingkan diri mereka sendiri. Ya sebabnya ketika iblis menawarkan sesuatu pada mereka, ada ide yang ditawarkan oleh iblis, maka mereka mulai mementingkan diri mereka sendiri. Karena mereka berpikir, iya kalau aku mampu lihat Tuhan kayaknya baik juga. Akhirnya ada sesuatu yang dia pentingkan. Sehingga waktu dia mulai mementingkan dirinya, saudaraku, kedamaian itu meninggalkan hidup dia.
Nah, itu sebab saudaraku berapa banyak kadang-kadang kita nggak sadar kita sudah kehilangan damai sejahtera. Kita kedamaian itu sudah hilang meninggalkan hidup kita. Dan kita selalu merasa dikejar-kejar. Kita merasa ada sesuatu kita ngerasa nggak puas hidup kita. Kita merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Kita merasa ada sesuatu seperti ada yang mengejar-mengejar hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak sadar. Kita sedang mengalami yang namanya ketegangan dalam kehidupan kita, saudaraku. Percayalah, di mana-mana di daerah konflik perang semua, saudaraku, itu semua dipenuhi dengan ketegangan karena banyak kepentingan-kepentingan yang mereka perjuangkan. Haleluya. Di mana ada kepentingan-kepentingan pribadi manusia, saudaraku, mementingkan diri sendiri, pasti ada kekacauan, pasti kacau, saudaraku. Nah, ini sebabnya mari kita belajar. Ada 3 area perdamaian yang kita harus belajar untuk perhatikan hari ini. Ya, karena ini area ini penting banget untuk kita belajar bagaimana kita membangun sebuah perdamaian. Ya, di Yohanes 17 ayat pertama, ayat 15 dikatakan, 17 ayat 15 dikatakan begini, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudaraku, kita menyadari dari ayat ini Tuhan tidak ingin ambil kita cepat-cepat dari bumi ini. Amin. Tapi Tuhan hanya melindungi kita. Kok bisa? Kenapa Tuhan di tengah-tengah dunia kacau ini penuh dengan konflik, penuh dengan kepentingan dan iri hati, kenapa Tuhan gak cepat ambil Anda dan saya? Bahkan Tuhan berkata, Yesus berdoa, Bapa jangan ambil mereka. Tapi aku minta supaya Tuhan melindungi, Bapa melindungi kita semuanya. Why? Kenapa Yesus berdoa demikian? Anda gak perlu dan saya tinggalkan dunia ini untuk mendapatkan kedamaian. Anda dan saya tidak dipersiapkan Tuhan untuk tinggalkan dunia ini untuk menikmati kedamaian. Tapi Tuhan biarkan kita tinggal di dunia ini. Tapi ini yang Tuhan berikan. Yohanes 14 ayat 27. Dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Wow. Jadi Anda gak perlu cepat-cepat tinggalkan dunia ini. Ketika Anda punya konflik, ada orang mengajak-ngajak hidup Anda. Ketika Anda merasa kok tegang banget, enggak usah buru-buru tinggalkan dunia ini. Tuhan kirimkan damai sejahtera bagi kita. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera, ditingkatkan buat hidup kita. Itu sebab saudaraku, Tuhan mau kita menjadi pendamai di atas muka bumi ini. Amin. Tuhan mau kita sebagai pendamai. Kita dipanggil sebagai pendamai di tengah-tengah dunia ini. Makanya kita memiliki 3 area untuk kita belajar mendamaikannya. Yang pertama, area pertama adalah kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Berapa banyak kadang-kadang kita tanpa disadari kita itu marah dengan diri kita. Kita marah dengan keberadaan kita sebenarnya. Ini saudara dengar. Tidak mungkin engkau puas dengan dirimu. Tidak mungkin. Tidak ada orang yang lahir dan dia merasa langsung menerima dirinya sendiri. Itu sebabnya kadang-kadang ada pertanyaan. Kenapa harus saya? Why? Always me. Kenapa harus selalu saya? Betul ya? Kenapa saya yang harus menanggung ini semuanya? Kenapa ini semua harus menimpa dalam hidup saya? Kenapa saya dilahirkan seperti ini? Dan banyak hal yang kita akan pertanyakan. Kenapa dan kenapa harus saya? Kenapa saya dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan besar ini? Kenapa gak diajak Tuhan? Kenapa harus saya? Kenapa saya harus lahir di tengah-tengah keluarga yang kacau balau seperti ini? Wow, dan saya percaya semua itu yang membuat kita kadang-kadang tegang hidup kita. Kita nggak bisa damai, menerima semuanya. Kita marah dengan segala sesuatu. Kadang-kadang kita bisa marah dengan rambut kita yang tidak seperti orang lain, tidak lurus seperti orang lain. Betul nggak saudaraku? Kita marah karena badan kita nggak sekeren orang lain. Kita marah dengan segala sesuatu yang kita punya. Penting untuk kita mulai berdamai dengan diri kita. Ini area yang sangat penting karena semua dimulai dari diri kita. Amin. Ya. Kedua, kita perlu berdamai dengan sesama kita. Ya. Kita perlu berdamai dengan sesama kita. Nah, percaya saudaraku, tidak mungkin engkau tidak terluka selama hidup
bersama dengan orang-orang di sekitar Anda. Tidak mungkin engkau nggak kecewa. Tidak mungkin engkau akan baik-baik saja dengan ketika engkau bergaul, bahkan dengan orang-orang dekat. Bahkan saudaraku, orang-orang yang paling dekat dengan hidupmu, mereka yang paling punya kesempatan besar melukai hidup Anda dan saya. Mungkin beberapa Anda sudah ngalamin. So, apa yang kita perbuat? Kita berkata, Tuhan ambil hidupku. Tadi kan Tuhan bilang, Tuhan tidak berdoa. Yesus nggak berdoa kepada Bapa untuk mengambil kita dari dunia. Tapi Tuhan berkata, stay di dunia ini. Tapi Tuhan berikan damai sejahtera. Maka kita sebagai seorang pendamai. Bahkan even sekalipun Yesus, saudaraku, harus dikecewakan oleh Yudas. Anda tidak bisa untuk menghentikan, Anda nggak bisa untuk mengendalikan semua motivasi orang yang bersama-sama dengan Anda. Tidak mungkin. Even sekalipun Yudas ada sebagai murid Yesus, Yesus nggak bisa menghalangi, menghentikan niat jahat dari Yudas. Apa motifnya jadi murid? Yudas yang menjual Yesus. Haleluya. So, saudaraku, tidak ada yang aman ketika Anda sedang bergaul dengan orang-orang sekitar Anda. Nggak ada yang namanya, kita semua akan siap untuk mengalami yang namanya kekecewaan. Kita siap yang namanya ngalamin terluka. Kita gesekan luar biasa. Kita kesel banget. Kadang-kadang kita tidak sadar. Itu sering terjadi di kehidupan kita. Amin. Mungkin dengan keluargamu, dengan orang tuamu. Bahkan orang tua dengan anak. Anak-anak kasih bisa membuat kita terluka. Amin. Sebabnya di dalam kedaulatan kerajaan Allah Tuhan mau kita harus menikmati damai. Jangan sampai damai sejahtera yang Tuhan beri meninggalkan hidup kita semuanya. Amin. Pasti saudaraku, sadar nggak sadar orang-orang sekitar kita, orang baik semua. Tapi kadang-kadang juga kita tidak tahu apapun motifnya. Dan itu kita nggak bisa halangin. Yang ketiga saudaraku, kita perlu juga berdamai dengan kondisi atau keadaan kita. Yohanes 16 ayat 32-33. Yohanes 16 ayat 32-33. Lihat, saatnya datang. Bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri, kata Yesus. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Semua itu kukatakan kepadamu. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Wow, saudaraku. Even sekalipun Yesus, dia sudah ditinggalkan. Bahkan murid-muridnya semua meninggalkan dia, saudaraku. Gak ada satu orang pun bersama dengan Yesus ketika dia mulai disalibkan. Amin. Nah, itu sebabnya saudaraku, kondisi-kondisi pun kadang-kadang Anda gak bisa pastikan semua akan seperti yang kau harapkan. Nih, tidak mungkin keadaan selalu seperti yang kita harapkan. Setuju saudaraku? Tidak mungkin kondisi itu selalu seperti yang kau mau. Tidak mungkin. Kadang ada banyak keadaan-keadaan datang tanpa kita inginkan. Kok begini jadinya? Kenapa terjadi? Sama sekarang, seperti sekarang. Tidak ada yang mau menginginkan terjadinya pandemi COVID-19 ini. Semua orang tiba-tiba stop bekerja. Tiba-tiba semua drop ekonomi. Tiba-tiba orang, dokter yang punya profesi yang baik melayani, tiba-tiba dia mati, meninggal. Semua kondisi begitu menyeramkan, menegangkan, menakutkan. Dan kadang-kadang kita tidak sadar kita ingin menyalahi kondisi kita. Amin saudaraku. Itu sebabnya kita perlu menyadari, ini penting area ini untuk kita boleh berdamai dengan kondisi kita. Anda nggak berkuasa untuk bisa mengendalikan semua kondisi ini. Tidak bisa. Haleluya. Amin. Kadang-kadang jika kita juga nggak menyadari ketika di dalam pernikahan, di dalam keluarga, bahkan di dalam pelayanan pun kita menemukan ada banyak yang tidak seperti yang kita harapkan. Dan di situ kita belajar kadang-kadang mulai bagaimana berjuang untuk bisa berdamai. Amin. Ya. So, saudaraku, apapun yang kita alami di 3 area ini,
Ini realita yang kita harus sadarin. Ya, ini selalu akan kita alami selama Anda di dunia ini. Tapi percaya saudaraku bahwa Yesus dari awal tidak mau kita cepat-cepat tinggalkan dunia. Jadi jangan ada kita berpikir semakin kita ngalamin masalah, tekanan, dikecewakan dan ya udahlah aku tinggalkan aja. Itu bukan ide yang benar. Kita harus berusaha untuk bisa bagaimana caranya kita mendatangkan kedamaian. Bagaimana kita bisa menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kondisi kita. Jadi saya penting saudaraku, hari ini kita belajar tentang bagaimana kita belajar untuk memperoleh yang namanya sebuah kedamaian. Ya, karena kedamaian itu harus kembali dalam kehidupan kita. Kedamaian itu harus tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Roma 8 ayat 6 dikatakan begini, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, kalau kita bicara bahwa bagaimana kita memperoleh damai sejahtera, dikatakan berarti karena kita memiliki keinginan roh, maka damai sejahtera itu akan datang. Nah, keinginan roh itu apa? Sederhana saudaraku. Begini, ya. Sebuah kerajaan tidak lebih besar dari rajanya. Setuju saudara? Kerajaan itu tidak lebih besar dari rajanya. Jadi rajanya itu lebih dahsyat dari kerajaannya. Setuju? Jadi kerajaannya itu menyesuaikan dengan rajanya. Haleluya. Jadi jangan dibalik. Jangan kerajaan itu menentukan raja. Bukan. Rajanya yang akan menentukan kerajaan itu sendiri. Amin. Ya. Jadi Yesus raja lebih besar dari kerajaannya. Nah, itu sebabnya yang dahsyatnya kabar luar biasa saudaraku, bahwa kita bukan cuma tinggal di dalam kerajaan Allah, tetapi sang raja tinggal dalam hidup Anda dan saya. Wow. Sang raja tinggal di dalam diri kita. Itu sebabnya ketika dia tinggal dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus dan dia menaruhkan keinginannya. Dan keinginan itu kalau kita ikutin, damai hidupmu. Haleluya. Kita akan rasakan sesuatu yang damai dalam kehidupan kita. Ya. Itu sebabnya mari kita membuka diri kita menyadari bahwa raja telah ada dalam kehidupan kita. Makanya kita belajar hari ini saudaraku, bagaimana kita dituntun untuk kita mengikuti apapun yang diinginkan oleh sang raja. Baru kita bisa dapatkan damai sejahtera dalam hidup kita. Mau situasinya seperti apapun, mau kacaunya seperti apapun, mau apapun yang orang perbuat dalam kehidupan kita, tidak penting. Asal kita tahu bagaimana cara kita hidup di dalam keinginan roh. Amin. Keinginan roh berarti keinginan sang raja. Raja yang berkuasa atas kerajaan tinggal dalam diri kita. Dan dia memerintah dalam kehidupan kita. Dan dia memberikan keinginannya untuk kita lakukan. Yang pertama, bagaimana caranya? Pertama, belajar mengampuni. Enggak ada cara lain saudaraku. Untuk kita benar-benar bisa tinggal dan memiliki kedamaian yang konsisten dan permanen dalam kehidupan kita. Kita perlu untuk yang namanya mengampuni. Yohanes 20 ayat 23 firman Tuhan dikatakan begini. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Pengampunan itu akan mendatangkan kedamaian. Nah, kalau kita sadari kita harus belajar mengampuni supaya kita punya damai sejahtera dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus menyadari apa itu pengampunan. Bagaimana kita perlu memberikan pengampunan. Berarti segala sesuatu sangat bergantung dengan hidup Anda dan saya. Tidak masalah mau kondisimu seberat apapun. Apapun yang orang perbuat dalam hidup Anda. Sejahat apapun yang mereka perbuat. Kalau kita bisa mengampuni, damaimu gak hilang. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Lihat apa yang terjadi saudaraku. Ketika murid-murid meninggalkan Yesus. Orang-orang Farisi mereka mulai belajar menyakiti Yesus. Mereka mulai bahkan akhirnya membunuh Yesus. Yesus bilang apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Saudaraku, nggak ada urusan dengan apa yang orang berbuat. Ada urusan, damai itu melekat nggak dalam hidup Anda. Apa yang kita cari? Kalau kita terus belajar mementingkan diri kita sendiri, kita iri terus menerus, mementingkan diri kita terus, nggak mungkin kita mau berdamai, nggak mungkin ada kedamaian. Kita perlu mengampuni. Nah, gini saudaraku, ayat ini bagus banget. Dikatakan begini, kalau engkau mengampuni dosa, dosa akan diampuni. Jadi semua sangat bergantung dengan diri kita. Kalau kita nggak mengampuni, tetap ada. Makanya kita rasanya tegang terus, gitu loh ya. Bayangin saudaraku, ketika ada orang berbuat salah sama kita, berbuat jahat sama kita, saudaraku. Anda bisa bayangin, kita yang nggak tidur gara-gara dia tidur nyenyak. Pernah nggak ngalamin? Saya pernah, saudaraku. Saya pernah ngalamin, saudaraku, rasanya itu gelisah, nggak enak banget. Makan pun jadi nggak enak. Betul nggak? Coba bapak ibu juga tegang sama istri, suami istri gimana? Enak nggak makan? Nggak juga. Coba kita yang bersahabat, anak-anak Anda semua, anak-anak muda, ketika Anda punya persahabatan, pertemanan, Anda selek, ada gesekan, ketemu juga, makan juga, sekalipun tatap-tatapan, nggak enak. Amin. Kenapa? Karena ada sesuatu yang belum selesai. Apapun kesalahan, perlu kita ampuni. Karena kalau nggak kita ampuni, itu akan menempel pada hidup kita. Contoh saudaraku, ini sebuah kesalahan, ya, yang orang perbuat dalam hidup saya. Men, wah dia melakukan kesalahan yang luar biasa dan saudaraku ingat baik, kesalahan itulah yang membuat dia di mata saya, ya, jahat, betul tidak saudaraku? Ya. Nah saudaraku, dia sih nggak ada dengan saya. Ketika saya nggak mengampuni, maka kesalahannya itu menempel pada saya. Kalau kesalahannya itu menempel pada saya, mau saya kabur kemanapun, mau lari kemanapun, selagi itu saya bawa, saudaraku, akan teringat terus, bukan? Nah itu yang menyedihkan dalam hidup. Orang tidak mikirin kita mikirin kesalahannya. Dan kita nggak pernah tenang. Dibawa tidur juga kadang-kadang muncul wajahnya. Kenapa? Karena kita nggak ampuni. Nah, kata mengampuni adalah kita melepaskan. Kita mulai melepaskan, membiarkan. Nah, gini bagus. Di 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan begini. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran. Dengan apa saudaraku? Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamai itu kepada kami. Jadi kalau kita ingin mengampuni, Anda nggak bisa untuk terus memegang kesalahan orang. Anda nggak bisa untuk terus memegang semua hal-hal ketidaksukaan Anda dengan kondisimu secara pribadi. Kenapa aku lahir begini? Kenapa panggilanku begini? Tuhan, kalau Anda terus marah, Anda nggak mengampuni, itu akan terus Anda pegang sampai kapanpun. Tapi kalau kita mengampuni, sama seperti Allah mengampuni kita, Dia mengabaikan pelanggaran. Pengampunan merupakan pengabaian atas sebuah pelanggaran. Jadi kalau kita mengampuni, abaikan dulu kesalahannya. Abaikan, lupakan, hapuskan, tinggalkan. Wow. Amin. Itu sebabnya saudaraku, itu menunjukkan bahwa penting banget orang itu bagi kita. Haleluya. Tuhan mengabaikan pelanggaran kita karena Dia tahu siapa diri kita. Haleluya. Mari saudaraku, bahwa ampuni kondisimu, ampuni semua, berdamailah, berdamai, ampuni semua, lepaskan pengampunan atas apapun yang Anda sudah alami, supaya kita bisa menikmati damai sejahtera kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua, mengasihi. Kita hanya bisa memperoleh kedamaian kalau kita mengasihi. Itu hal yang dahsyat banget. Bukan cuma sekedar Anda mengampuni,
Tapi Anda perlu untuk mengasihi siapapun orang-orang di sekitarmu. Bahkan engkau bisa mengasihi kondisi yang ada. Kasihi. Kalau engkau mengasihi, engkau sedang menerima itu semua. Engkau enggak mulai memperdebatkan apapun yang terjadi. Yakobus 2 ayat 8-9 dikatakan begini, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Kasihmu tidak boleh melihat perbuatan orang. Tidak bisa. Kasih, saya bisa kasih agape. Kasih itu sebuah ekspresi, saudaraku. Kasih itu hanya sebuah ekspresi yang harus kita berikan sama orang. Dengar saya. Itu sebabnya kalau Anda nggak punya kasih, Anda nggak bisa berikan kasih. Jangan, kasih itu nggak bisa dipaksa, saudaraku, Bapak Ibu sekalian. Kasih nggak bisa dipaksa. Karena kasih itu kita terima. Waktu kita menerima kasih, maka yang kita harus lakukan adalah mengalirkan kasih kepada tiap orang. Waktu kita mengalirkan kasih, kita nggak peduli apapun yang orang perbuat. Kasih tidak ditentukan oleh karena perbuatan orang terhadap kita. Kasih adalah apa yang kita sudah terima, apa yang sudah kita alami, apa yang kita peroleh daripada Tuhan, itu yang kita berikan, begitu saja. Yes, dengan cuma-cuma, tanpa memperdebatkan. Makanya firman Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia nggak peduli kesalahan sejahat apapun. Bapak Ibu sekalian, saudaraku, apapun kesalahanmu, Tuhan nggak peduli. Nah pertanyaannya, apapun kesalahan orang dalam hidupmu, kenapa engkau begitu peduli? Kenapa kita begitu paksakan untuk kita tetap jaga supaya masih tetap ada? Mari kita belajar melepaskan kasih, memberikan kasih kita, mengasihi. Lakukan semua itu dengan benar, saudaraku. Karena kasih gak pernah dilandasi atas perbuatan. Kasih adalah segala sesuatu yang kita lepaskan, kita berikan, kita ekspresikan dengan maksimal. Tanpa peduli orang itu responnya apa, perbuatannya apa. Begitulah Allah kita. Dan saya percaya waktu kita mengasihi, maka kita akan melihat orang-orang itu, mereka berharga dalam hidup kita semuanya. Dengan saudara, setiap orang yang mengasihi, siapapun Anda yang mengasihi, Anda akan selalu mengampuni. Kasih selalu menghadirkan pengampunan. Anda gak mungkin mengasihi orang tanpa pengampunan. Gak mungkin. Orang yang berkata, aku mengasihimu. Ketika engkau berkata, aku mengasihimu, itu artinya aku mengampunimu. Sebelum dia berbuat apapun. Sebelum. Itu sebabnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita sudah disertai dengan pengampunan ketika kita belum berbuat apapun. Mari hari ini kita semua memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Melebihi apapun kebutuhan yang kau punya. Saya merenungkan ayat ini, saudaraku. Karena semakin hari kita rasa kok damai itu semakin menjauh dari hidup kita. Even sekalipun kadang-kadang kita sudah disediakan kedamaian di dalam kerajaan Allah ketika kita lahir baru terima Yesus. Tapi apa sebab kok kerasa kita gak damai hati kita, gelisah hati kita. Kita gak sadar ada ketegangan, ada iri hati, ada mementingkan diri sendiri. Makanya hiduplah dalam pengampunan dan kasih. Supaya damai itu tinggal dan kita gak akan pernah digoncangkan kembali. Saya berdoa supaya kita semua menikmati kedamaian dalam Tuhan. Allah kita lebih besar dari masalah kita. Apapun masalah-masalahmu hari ini, engkau perlu berdamai. Jangan ngotot, jangan pegang erat-erat dan terus nyatakan dia masih ada. Ampuni. Atau engkau mengampuni, engkau melepaskannya. Amin.
Mari kita ambil waktu sebentar. Kita datang sama Tuhan. Katakan, lagu ini bagus banget saudaraku. Hanya dekat kita rasakan damai Tuhan dalam hidup kita. Hanya dekat. Mari kita datang sama Tuhan. Kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Hanya dekat, hanya dekat kepadamu. Yes, Lord. Aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Saudaraku, mari kita tunduk kepala kita, datang sama Tuhan. Mungkin hari ini engkau marah dengan kondisimu. Saya tidak tahu apa yang kau alami hari ini. Mungkin engkau marah, engkau sedang tegang dengan orang-orang sekitar mungkin. Engkau suami istri, engkau orang tua, engkau pasangan muda. Bahkan engkau di dalam pertemanan persahabatan. Bahkan mungkin engkau sedang marah. Kau kesal dengan dirimu sendiri. Kenapa aku begini? Kenapa aku bodoh banget? Kenapa aku lahir begini? Hari ini saudaraku, berdamai, berdamai, berdamai. Aku berdoa Tuhan, jamah hati anak-anak-Mu, jamah hati umat-Mu hari ini. Aku berdoa memberkati setiap umat-Mu hari ini. Hadir dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan, seperti Engkau mengampuni, mengabaikan kesalahan kami. Hari ini Tuhan, biar setiap kami belajar mengabaikan setiap pelanggaran, kesalahan, kondisi apapun. Mungkin kami hari ini juga sedang kekurangan, sedang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan banyak orang-orang yang dikasihi. Jangan marah sama Tuhan. Jangan marah dengan keadaanmu. Terimalah. Dan kau hadirkan Tuhan damai-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tuhan, hari ini damai hadir. Amen. Damai hadir. Damai hadir. Haleluya. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Padamu. Amin. Mari saudaraku, angkat tanganmu hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Di mana engkau berada, diberkati hidupmu hari ini. Anugerah Tuhan menyertai engkau. Damai sejahtera Tuhan menyertaimu, melingkupimu, menjaga engkau. Yang akan menuntunmu, yang akan membawamu terus bertumbuh bersama-sama Tuhan. Diberkati hidupmu,
Diberkati kedua orang tuamu, ayahmu, ibumu. Diberkati suamimu, istrimu. Diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu, diberkati pelayananmu. Diberkati kuliahmu, diberkati segala sesuatu yang sedang engkau kerjakan. Diberkati waktu engkau keluar, waktu engkau masuk, waktu engkau duduk, waktu engkau berjalan. Diberkatilah engkau senantiasa. Tuhan akan membawamu naik dan mempromosikan hidupmu. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan bersama dengan dirimu. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Seluruh bumi penuh Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Amin, saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kita semua diberkati. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah online yang sama. God bless you all. Hanya dekat kepadamu.